Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana warzuqna ilman nafi'ah. Allahumma taqabbal minna salih a'malina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya kepada kita semua, khususnya kesempatan hadir di salah satu majlis, di salah satu rumah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan sakinah, mawaddah, wa ghasyatumur rahmah, wa haffatumul malaikah, yang mendapatkan ketenangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian diiringinya malaikat, yang malaikat ini ulaikal muqarrabun, mereka yang orang-orang mereka yang makhluk Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullah fi min indah, yang terakhir Allah sebut satu persatu yang hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang penuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah dan disampaikan kepada Nabi sallallahu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada seluruh sanak keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya, khususnya mereka yang senantiasa menghidupkan, mendakwahkan, menyebarluaskan, mengamalkan sunnah-sunnahnya di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita yang terakhir di bab yang terakhir dari bab ini, dari kitab ini, yaitu hukum pelaku dosa besar. Kita masih akan membahas dan membacakan matan usul sunnah karya Imam Muhammadi rahimahullah. Beliau mengatakan, alla naqula kama qalatil khawarij man asaba kabiratan faqad kafar. Kita tidak berpendapat sebagaimana kata khawarij, barang siapa yang berbuat dosa besar maka dia telah kufur dengan dosa tersebut. Jazakumullahu khairan. Baik. Wal kabirah, ya. Mohon maaf. Kemudian lagi, khawarij mengatakan siapa yang melakukan dosa besar maka dia telah kufur dengan dosa tersebut. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki pendapat yang berbeda. Kita katakan murtakibul kabirati mu'minun naqisul iman, orang atau pelaku dosa besar itu adalah seorang yang beriman dengan iman yang kurang. Mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Iman dengan iman yang kecil yang dia miliki, fasik dengan dosa besar yang dia kerjakan. Jadi tidak menghilangkan keimanan, justru menyisakan keimanan walaupun kurang, walaupun sedikit. Ini adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dosa besar itu seperti apa? Wal kabiratu hiya kullu dzambin khatamahu Allah bidah. Setiap dosa yang Allah ancam dengan neraka, dosa besar. Au ghadab, atau murka, dosa besar. Au la'nah, atau laknat. Au awada 'alaihi haddan fid dunya, atau setiap dosa yang ada had. Had itu adalah hukuman kejahatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diterapkan di dunia. Seperti seorang berzina dicambuk, seorang berzina yang telah menikah atau pernah menikah dirajam sampai meninggal. Orang yang gadis dicambuk 100 kali jika merdeka, jika budak 50 kali. Lalu kemudian diasingkan setahun dari negerinya. Aw 'adzaban fil akhirah, atau
ada ancaman siksa di akhirat. Itu adalah dosa besar. Al-kabirah, dosa besar itu adalah setiap dosa yang diancam neraka, diberikan murka, mendapat laknat, disebutkan hadnya. Had ini tadi sudah kami sebutkan, hukuman kejahatan untuk supaya jera dan tidak mengulanginya lagi. Terus azab di akhirat, azab yang pedih di akhirat. Adapun Khawarij yang berpendapat menyimpang tadi, mengatakan pelaku dosa besar kafir, mereka adalah orang yang pertama kali mengkafirkan pelaku dosa dari kalangan kaum muslim. Jadi kalau siapakah pionirnya, ya, pemeran utamanya dan pertama kali, maka sekte Khawarij. Wa hakamu alaihim bil khuludi finnar. Setelah mereka menyatakan pelaku dosa besar kafir di dunia, mereka juga menyatakan kekal di neraka padahal masih hidup. Sebab dosa besarnya. Wastahallu dima'ahum wa amwalahum wa nisa'ahum. Bahkan mereka telah menghalalkan setiap pelaku tersebut, darahnya dan hartanya serta wanita-wanitanya, serta istri dan anaknya dihalalkan. Humul ladzina nazau aydiyahum an ta'ati di sultan. Termasuk sekte Khawarij adalah mereka yang senantiasa merongrong penguasa, memberontak dan menghancurkan ketaatan kepada penguasa atau pemilik kekuasaan dari pemimpin kaum muslimin yang sah. Wa asluhum, ternyata asal mereka itu adalah humul kharijuna ala Ali bin Abi Thalib wa ajma'al muslimun ala qital. Asalnya Khawarij itu, induknya, ya, itu adalah mereka pemberontak Ali bin Abi Thalib. Mereka lah yang komplotan memberontak, ya, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, sehingga kaum muslimin kala itu bersepakat memerangi mereka, memerangi Khawarij. Itu induknya. Baik, kita sudah sampaikan ini adalah penyimpangan, dan ini adalah, ya, masih kategori Khawarij ini kategori kaum muslimin, tapi kaum muslimin yang menyimpang. Rasulullah SAW sebutkan bahwa kita akan wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah belah menjadi 72 golongan. 72-nya diancam neraka, dan satunya, ya, adalah firqah najiyah, golongan selamat. Umumul jamaah, mereka adalah jamaah. Ma'ana al-yawm wa ashab. Mereka adalah orang yang menganut pahamku dan sahabatku hari ini. Al-yawm, hari ini. Jadi 72 yang menyimpang itu min ummati, dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi masih masuk kategori kaum muslimin. Tapi mereka menyimpang, bahkan mereka menghalalkan kaum muslimin lainnya, bahkan mereka mengkafirkan kaum muslimin lainnya, bahkan mereka menyatakan kekal walaupun masih hidup di neraka kaum muslimin lainnya, tapi mereka tetaplah kaum muslimin. Baik, kita bersama pelaku dosa besar, kita katakan pelaku dosa besar, dia beriman dengan iman yang kuat. Dia fasik dengan dosa besarnya, tapi dia ada imannya walaupun kurang. Dan kita bersama Khawarij menyatakan Khawarij masih kaum muslimin. Tidaklah kita menjadi orang yang mengkafirkan orang yang kafir orang lain. Mengkafirkan orang yang mengkafirkan orang lain, tidak. Tapi kita menyatakan mereka adalah kaum muslimin, walaupun mereka tercela karena menyimpang. Baik. Dari yang membantah bahwa pelaku dosa besar tidak kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 178.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus qisasu fil qatl. Wahai orang beriman, telah ditetapkan, diwajibkan hukum qisas dalam pembunuhan. Al-hurru bil hurri, yang merdeka dibalas dengan sesama yang merdeka. Al-'abdu bil 'abdi, hamba sahaya berbalas dengan hamba saya. Wal unsa bil unsa, wanita berbalas dengan wanita. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Barang siapa yang dimaafkan untuknya dari saudaranya yang telah dibunuh. Jadi apabila pembunuh itu pelaku dosa besar, pembunuh pelaku dosa besar, hukumnya apa? Wa ghadiba Allah 'alaihi wa la'anahu wa 'adda 'adaban 'azima. Yang membunuh sengaja, maka Allah murka, Allah laknat, Allah siapkan azab yang pedih. Ini dosa besar. Tapi tatkala pelaku dosa besar, pembunuh ini dimaafkan oleh saudaranya, bukan saudara darah wala nasab, saudara sesama kaum muslimin, maka hendaknya dia berterima kasih dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh saudara tersebut dengan baik. Jadi yang dibunuh masih bersaudara se-Islam, yang membunuh pun saudara se-Islam. Jadi tidak ada yang keluar daripada Islam. Yang dibunuh, yang membunuh, atau apalagi yang dibunuh. Jadi ini dalil pertama. Yang kedua, ya, surah Al-Hujurat ayat 9 sampai 10. Karena ini panjang, kami ambil di bagian, ya, syahid, di bagian dalilnya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Ya. Ketika ada dua kubu, dua masa, dua komplotan, dua kaum berseteru, berperang, ya, tawuran maksudnya. Lalu kemudian terjadilah saling bunuh. Maka Allah mengatakan berdamailah kalian di antara saudara kalian. Jadi Allah memanggil dua kaum yang berperang ini mukmin dan diperintahkan untuk berdamai. Ini adalah dalil bahwa tidak menjadi kafir pelaku dosa besar, ya, berdasarkan Al-Quran, ya, Al-Karim. Adapun berdasarkan hadis, ya, wa nususul kitab wa sunnah wal ijma', bahkan bukan hanya hadis, bahkan ijma' para ulama menyebutkan bahwa zina dosa besar, pelaku dosa besar, wasariq mencuri, pelaku dosa besar, wal qadhif penuduh zina, pelaku dosa besar, la yuqtal, tidak dibunuh, bal yuqamu 'alal hadd, namun dilakukan hukuman yang setimpal dalam syariat, tidak dibunuh. Ini dalil bahwa dia tidak murtad, bahwa dia pelaku dosa besar tidak murtad, karena dibunuh, tapi diberi had, diberi hukuman yang setimpal dari syariat. Baik, cukup insyaallah, ya. Qala Imam Ahmad, al-kaffu an ahli kiblah wa la tukaffir ahadan minhum bi dhanb, tahan untuk memvonis kafir kaum muslimin, jangan mengkafirkan seorang pun sebab dosanya. Wala tukhrijhum minal islami bi'amalin, jangan pernah memurtadkan seorang dari Islam dengan amal perbuatannya, illa an yakuna fi dzalika hadits, kecuali memang ada hadis yang menyebutkan, ada dalil yang menerangkan. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah. Wa qala Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi ahlus sunnah, Al-Hanafi ini berarti dalam mazhab Abu Hanifah. Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Abil Aziz ini ulama yang memfokuskan fikihnya pada fikih Imam Abu Hanifah. Dia mengatakan
ahli sunnati muttafiquna kulluhum ala anna murtakibal kabirati la yakfur kufran yankul anillah. Tidaklah satupun dari ahli sunnah kecuali mereka bersepakat bahwa pelaku dosa besar mereka tidak kufur, yang dimana kufur tersebut jenisnya mengeluarkan dari agama Islam. Jadi ini menguatkan bagi kita dari lintas madhab, dari lintas zaman ulama salafus saleh, mereka bersepakat bahwa pelaku dosa besar tidak kafir. Wala nukaffir bi syai'in min adz-dzunub, kata siapa? Kata Imam Humaydi. Tidaklah kita wahai Ahlus Sunnah wal Jamaah mudah mengkafirkan atau mengkafirkan seseorang hanya dengan sedikit dari dosa. Ya. Ai min usuli ahli sunnati wal jamaah annahum la yukaffiruna bi syai'in min adz-dzunubi illa al-kufr wastihlal al-ma'siyah illa al-kufru wastihlal al-ma'siyati. Di antara dasar ahlu sunnah wal jamaah bahwa kita tidak mengkafirkan dosa, tidak mengkafirkan sebab sebuah dosa kecuali dosa yang berbentuknya kekufuran dan atau kekufuran atau menghalalkan kemaksiatan. Jadi tidak ada dosa yang mengkonsekuensikan pelakunya kafir kecuali dosa kufur atau menghalalkan kemaksiatan. Fa idza istahalha fa inna yakfuru bi mujarrad i'tiqadihi. Maka bila seorang menghalalkan kemaksiatan maka dia kufur sekedar meyakini halalnya kemaksiatan yang Allah dan Rasulnya haramkan, walau lam ya'mal, sekalipun belum berbuat. Li'annahu hina idin, karena ketika dia meyakini halal maka dia telah mukadziban bil kitabi wa bi kidzabir rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan isi Quran yaitu mendustakan Allah, mendustakan isi hadis yaitu mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun terjatuh kepada kekufuran yang menghalalkan maksiat walaupun belum mengamalkannya, walaupun belum mempraktekannya, masih meyakini. Iya. Baik. Innamal kufru fi tarkil khams. Ya, dosa kufur itu adalah ketika meninggalkan rukun yang 5. Rasulullah SAW bersabda, ini menjelaskan dosa kufur dengan yang dimaksud tadi kan, tidaklah seorang berbuat dosa lalu jatuh kepada kufur kecuali dosa itu dosa kufur. Nah, dosa kufur itu apa? Innamal kufru, dosa kufur itu adalah ketika meninggalkan rukun Islam. Itu dosa kufur namanya. Apa? Dosa kufur. Nah, dosa kufur ini sebagaimana dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Baik. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait. Ya, syahadatain, mendirikan salat, bayar zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Baik. Penulis memberikan pengertian definisi dosa kufur dengan meninggalkan salah satu dari 5 yang telah disebutkan. Apakah syahadatain, ataukah sholat, ataukah zakat, ataukah shaum Ramadan, ataukah haji. Dan para ulama ittafaqa al-ulama ala kufri tariki syahadatain. Kita merinci. Pertama, kita masuk ke syahadatain. Ulama bersepakat kufurnya orang yang meninggalkan bersaksi kepada Allah dan Rasulullah, syahadatain, padahal mampu untuk mengucapkan, mampu untuk melafazkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa amma syahadatani idza lam yatakallam bihima mal qudrati fa huwa kafirun bittifaqi muslimin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang
Adapun dua syahadat, apabila seseorang tidak mengucapkannya padahal dia mampu, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan ulama kaum muslimin. Huwa kafirun batinan wa zahira. Orang ini kafir secara batinnya dan zahirnya. Inda salafil ummah, berdasarkan pendapat ulama salaf. Adapun yang sisanya, yang empat, yaitu mendirikan sholat, membayar zakat, mengerjakan puasa Ramadan dan berhaji, ya. Man taraka ahad al-mabani al-arba'a juhudan aw istikbaran, ya, kafara bil ijma'. Kaidahnya yang tersisa ini kan empat nih. Ini maka kaidahnya, kalau yang pertama sudah dibahas tadi. Dia tinggalkan karena tidak mampu, kecuali memang dia tidak mampu untuk berbicara, dia bisu, beda lagi. Tapi dia mampu dan dia meninggalkan, maka dia kufur zahiran wa batina, secara lahir dan batin. Adapun yang tersisa yang empat ini, maka kaidah pertamanya adalah barang siapa yang meninggalkan satu di antara empat yang tersisa ini atas dasar juhud dan pengingkaran, alistikbaran atau pendustaan atau penyombongan diri, maka dia kufur secara ijma'. Itu pertama. Jadi ya, sholat nih, zakat, puasa, Ramadan dan haji, ini kita tinggalkan satu saja atas dasar kita mengingkari kewajibannya, mengingkari akan rukunnya, atau kita menyombongkan diri, tidak mau, untuk apa saja gitu. Nah itu, ini adalah perbuatan yang dianggap kufur bil ijma'. Qala Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali mengatakan, la khilafa baina al-ilmi fi kufri man tarakaha jahidan li wujubiha. Tidak ada perselisihan di antara ahli ilmu akan kufurnya yang meninggalkan satu di antara empat tadi, jahidan, karena pengingkaran akan wajibnya. Baik, kecuali ya, orang tersebut tidak mengetahui, tidak memiliki ilmu akan wajibnya. Maka la ya'riful wujub, orang yang tidak tahu kan wajibnya, hadis Islam, seperti orang yang baru masuk Islam, ya, wan nasi' bi ghairi dalil Islam, atau yang tumbuh kembang hidup di daerah yang bukan daerah Islam, ya, atau di pedalaman, ya, ahlul ilmi lam yahkum bi kufri, tidak berhukum bi kufri, ya, karena tidak tahu. Wa arrafa dzalik, namun wajib diajarkan. Baik. Lalu kemudian ditetapkan untuknya dalil-dalilnya akan kewajibannya. Ketika telah diajarkan, ditetapkan dalilnya, kok dia menolak, justru malah menolak, mengingkari, barulah dia jatuh kufur. Jadi yang jahil, yang tidak tahu akan hukum kewajibannya, itu bukan masuk pengingkaran. Sampai diajarkan, ditetapkan dasarnya, barulah dia ya diberlakukan. Apakah menerima ataukah mengingkar? Ketika dia menerima, selesai. Tapi kalau kita mengingkar, inilah yang disebut kekufuran karena mengingkari kewajibannya. Baik. Waqala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan pendapat, amma tarikus salati fa in kana munkiran li wujubiha fa huwa kafir bi ijma'il muslimin kharijan min millatil Islam illa an yakuna qaribu ahdi bil Islam wa lam yukhalid al-muslimina muddatan yablughu fiha wujubus salati alaihi. Imam Nawawi rahimahullah dalam mazhab Syafi'i bukan alergi dengan kata kafir, bukan alergi dengan kata keluar dari Islam. Dia tetap akan mengatakan, karena ini adalah keilmuan. Beda antara vonis kepada seseorang kafir dengan membahas ilmunya, pengetahuannya. Nah, kita ini sekarang membahas pengetahuan, bukan vonisnya. Nah,
Imam Nawawi mengatakan yang meninggalkan sholat karena dasar mengingkari akan kewajibannya, dia kufur dengan ijma' kaum muslimin, bahkan dia keluar dari agama Islam. Begitu. Kecuali dia adalah orang yang baru masuk Islam dan dia tidak punya interaksi dengan kaum muslimin setelah itu, di daerah yang nggak ada kaum muslimin. Lalu kemudian untuk mengetahui wajibnya sholat itu butuh waktu, karena mungkin saking jarak atau sulitnya kesempatan, maka ini uzur bagi dia. Baik. Qala Syekhul Islam wa amma ma'a iqrari bil wujubi idza taraka syai'an min hadhihi al-arkan al-arba'ati fa fi at-takfiri aqwal lil ulama'i riwayatun an Ahmad. Ini boleh kita sampaikan untuk memberikan kita kisi-kisi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun orang yang menetapkan kewajiban, itu sudah lagi bahas akan pengingkaran. Itu sudah dapat kaidah yang mengingkari kewajibannya, yang menyombongkan diri untuk tidak melaksanakannya di salah satu dari 4 yang tersisa tadi, maka dia dikafirkan menurut berdasarkan ijma' kaum muslimin, ulama kaum muslimin. Baik, sekarang kita bahas pembahasan yang berikut. Ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apabila orang itu menetapkan akan kewajibannya, namun setelah itu dia meninggalkan, atau di tengah-tengahnya dia meninggalkan, tidak sholat, tidak puasa, ditanya puasa ini wajib nggak? Wajib, nggak ngerjakan, dia memang meninggalkan, nggak ngerjakan, ya, maka para ulama memberikan perincian, dan ini pendapat ulama yang riwayatnya bersumber dari Imam Ahmad. Jadi pendapat ulama yang satu riwayatnya disatukan di Imam Ahmad. Ahaduha, pertama, an yakfur bitarki wahidin arba'ah, dia kufur dengan meninggalkan satu saja dari 4 ini, 4 yang tersisa tadi, sampai pun haji. Yang haji itu kan tidak wajib kecuali bagi yang mampu. Sampai pun dia masalah haji, selama dia menetapkan kewajiban haji tapi kemudian dia tidak mengerjakan, padahal dia mampu, maka dia masuk di dalam masalah. Wa in kana fi jawazi ta'khirihi nizaa' bainal ulama, sekalipun haji itu mengakhirkan, kebolehan mengakhirkan haji itu ada perselisihan di tengah-tengah para ulama. Fama ta'azima 'ala tarkihi bil kulliyah, namun barang siapa yang dia meyakini atau menetapkan 4 ini, tapi apalagi haji, tapi ternyata dia tidak mengerjakannya bil kulliyah, secara total, ya, tidak sholat sama sekali, tidak puasa sama sekali, tidak zakat sama sekali, tidak haji sama sekali, ya, padahal dia mampu, kufur. Wa hadza qaulu dha'if min salaf. Ini adalah pendapat sekumpulan ulama salaf dan riwayat Imam Ahmad. Yang kedua, la yakfur, tidak kafir dengan meninggalkan satu dari 4 tadi selama menetapkan kewajibannya. Ini pendapat yang masyhur di tengah-tengah banyaknya ulama fiqih dari mazhab Abi Hanifah, Malik, Syafi'i, dan beberapa riwayat dari Ibnu Battah dan Ahmad selama menetapkan kewajiban. Yang ketiga, la yakfur illa bitarkis shalah, tidak kufur kecuali ketika meninggalkan sholat saja. Jadi masalah sholat dia kafir, tapi kalau selainnya puasa, zakat, dan haji tidak. Wahai riwayat Thalithah Ahmad, ini riwayat yang ketiga dari Imam Ahmad, dan ini pendapat kebanyakan ulama salaf juga, dan beberapa madhab seperti Maliki, Syafi'i, dan sebagian kelompok Imam Ahmad. Ar-rabi', yang keempat, yakfur bitarkiha wa tarkiz zakati faqat, kufur ketika meninggalkan salat dan zakat saja, selainnya tidak kufur. Yang kelima, yakfur bitarkiha wa tarkiz zakati idza qatala al-imam 'alayha duna tarkis siyam, yaitu kufur dengan meninggalkan salat dan zakat ketika imam telah memberikan peringatan, ya, duna tarkis siyam, selama tidak meninggalkan puasa. Baik. Wal hajj duna tarkis siyam wal hajj,
Jadi ada 5 perincian dari Imam Ahmad rahimahullah. Jadi untuk orang yang ada orang yang menetapkan kewajibannya ini tidak sembarangan, nggak sembrono gitu, nggak serampangan. Ya, ini tentang orang yang menetapkan kewajibannya, lalu tidak mengamalkannya, tidak mengerjakannya, itu tidak serta-merta ya kafir. Tapi ada beberapa pendapat di situ, ya, yang nanti tentunya ini akan melihat kepada keahlian, ya, keahlian. Bukan semua orang bisa menggunakan 5 langkah Ibnu Taimiyah. Baik. Warraj anna tarika ahadil mabanil arba' takassuran la yakfur. Baik, sekarang bagaimana kalau dia seandainya meninggalkan itu bukan karena mengingkari, bukan karena menyombongkan diri, tapi karena malas. Ya. Baik. Maka pendapat yang kuat di sini kita singkatkan aja, la yakfur, tidak kafir. Bahwa berdasarkan hadis fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka bertaubat, kerjakan salat, bayar zakat, maka bebaskan jalan mereka, bebaskan mereka. Karena mereka bukan orang kafir lagi, mereka orang yang muslim. Maksudnya di sini mereka saja yang taubat kemudian kembali sholat, yang awalnya kufur, tidak sholat, tidak zakat, kembali untuk sholat, kembali untuk zakat, maka diberikan maaf. Maka bagi orang yang meninggalkan bukan karena kufur, karena malas, tentu lebih ringan, diberi ruang, masih diberi kesempatan, bukan langsung dikafirkan. Ya, ayo. Aqwalu ahli bidah fi tarkis shalah. Baik, sekarang kami berikan tambahan dari Syekh Khalid Al-Juhani. Beberapa pendapat ahli bid'ah bagi orang yang meninggalkan sholat. Ini pendapat menyimpang. Ikhtalafa ahli bid'ah. Ahli bid'ah sendiri berselisih, sudah menyimpang, berselisih. Fi hukmi tarikis shalah, hukum orang yang meninggalkan sholat. Jadi kan sekarang kita sudah merinci nih, syahadatnya sudah, 4 yang tersisa sudah. Bila meninggalkan dengan mengingkari, menyembuhkan diri, jelas kufur ijma'. Bila menetapkan kewajibannya tapi masih juga meninggalkan, entah atas dasar apa ini, entah karena syubhat, entah apa, intinya adalah dia menetapkan tapi mengerjakan, itu juga agak aneh. Tapi dia punya hukum 5 langkah Ibnu Taimiyah. Terus bila dia meninggalkan karena malas, salah satu dari 4 yang tersisa, maka dia tidak kafir pada asal, beri dosa besar. Sekarang kita fokus kepada yang sholat. Setelah syahadatnya sudah, yang sholat. Kita sebutkan dulu pendapat ahli bid'ah dalam meninggalkan sholat. Ada 4 pendapat. Kata mereka, orang yang meninggalkan sholat itu mukmin, masih beriman, mustakmil iman, bahkan imannya sempurna. Idza kana muqirran, selama menetapkan, ghairu zahidin, tidak mengingkari, wa musaddiqan, membenarkan, ghairu mustakbirin, tidak menyombongkan diri. Ini yang pertama. Al-qailuna bihi, pendapat menyimpang, kelompok menyimpang yang berpendapat ini adalah Murji'ah dan sebagian riwayat dari penyimpangan dari pengikut mazhab Abu Hanifah. Yang kedua, tarikus shalah fasik, yang meninggalkan salat itu fasik. La mu'minun, enggak beriman, tidak kafir. Tidak beriman, tidak kafir. Lalu apa dia? Pokoknya dia tidak ada status. Statusnya kalau mau diungkapin, tidak beriman, tidak berkafir, di tengah-tengah. Namun dia kekal di neraka walaupun masih hidup. Illa an yatub, kecuali dia bertobat. Jadi vonis neraka itu ya beriringan dengan ya vonis fasiknya dia, ya walaupun ketika bertobat masih di
diberikan kesempatan. Ini pendapat Mu'tazilah. Yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat ini kafir halal darahnya. Sudah nggak ada pilihan lain. Bahkan hartanya, bahkan wanitanya, istri dan anak-anaknya. Siapa yang mengatakan ini? Ini adalah kelompok Khawarij. Yang keempat, nanti habisnya azan, meninggalkan sholat kafir, ya, tapi darahnya dan hartanya tidak halal, tetap haram. Apa? Setengah-setengah. Jadi maksudnya dia mulai agak khawatir kata-kata, nggak begitu seberani di Khawarij. Karena mereka ini kafir tapi kafir nikmah. Kufurnya kufur nikmah, nggak mensyukuri nikmat Allah. Dengan meninggalkan sholat itu dia kufur nikmah. Ini adalah pendapat Ibadiyah. Ibadiyah. Ini sekte-sekte dalam Islam. Di antaranya sekte Ibadiyah. Dia mengatakan orang yang meninggalkan sholat ini kafir, tapi darahnya, hartanya haram. Baik. Azan dulu. Silakan. Allah.
Sedikit kami lanjutkan. Itu adalah pendapat ahli bidah. Bagaimana pendapat ahli sunnah untuk orang yang meninggalkan sholat? Ketahuilah, disebut meninggalkan sholat itu adalah ketika itu dimulai dari ketika kita tidak mengerjakannya di waktunya dengan sengaja. Ini yang perlu diperhatikan. Di sini disebutkan li'annahu la yu'akhiru min hadha syai'un an waqtihi. Kata Syekh Al-Huwaidi, tidak boleh diakhirkan ya pelaksanaan sholat puasa ya dari waktu yang telah ditetapkan. Ya. Waktu wajib. Sholat itu ada waktu wajibnya. Jadi Rasulullah SAW itu diajarkan dalam sholat itu ada waktu awal, waktu akhir. Waktu awal ini waktu mulia. Waktu akhir ini waktu wajib. Gak boleh sampai di waktu wajib ini kecuali harus sudah sholat. Kalaupun belum sholat, dia harus sholat di waktu wajib itu. Kalau sampai lewat, berarti sudah meninggalkan sholat. Apa itu? Zuhur kah? Asar kah? Maghrib kah? Isya kah? Subuh. Jadi perlu yang penting bagi kita kapan akhir waktu sholat. Nah, itu waktu wajibnya. Ketika kita meninggalkan atau kita kelewat sengaja tanpa uzur, ya, maka ini kita telah meninggalkan sholat. Dan meninggalkan sholat atau tidak mengerjakan sholat ya, di waktunya, ini yang sengaja fala yujzi'u mimman qadar ba'da tafritihi fi am. Tidak usah mengqadha karena dia yang diperlukan olehnya bertaubat. Ini yang sengaja. Kenapa? Karena dia meninggalkan dengan sengaja sholatnya. Maka fala yujzi'u tidak cukup atau tidak sah qadanya, enggak perlu. Ba'da tafritihi setelah kelewat secara sengaja dari waktu wajibnya. Baik, ini pendapat ulama yang tadi menyatakan ya, yang meninggalkan salah satu dari 4 rukun yang tersisa ya, itu ya apa? Yang rajih apa? Tidak kufur. Baik. Karena ini sengaja, maka ini ada unsur hukuman supaya dia jerah. Karena dengan itu ya, dia tidak punya pengganti. Dia tidak punya kayak kesempatan lagi kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu. Baik. Walaupun ada pendapat yang lain yang menyebutkan sekalipun dia sengaja ya, selama faktornya malas, selama faktornya itu malas, bukan mengingkari wala sombong, maka sholatnya tetap diperbolehkan qadha di waktunya. Misalkan meninggalkan sholat isya, berarti nanti qadhanya di sholat isya berikutnya, di waktunya, di waktu sholatnya. Ini wallahu ta'ala ini adalah yang pendapat sahih dan dia berdosa, walaupun dia berdosa karena dia mengakhirkan. Kata Ibnu Hubairah, ittafaq ala anna man ta'ammada al-aqla wasyurba sahihan muqiman fi yaum Ramadan annahu yajib al-qadha. Ini salat sama puasa sama saja. Mereka bersepakat bahwa yang bersengaja makan dan minum padahal dia sehat, padahal dia mungkin di siang hari Ramadan, maka wajib untuk mengqadha. Tapi kami pribadi ya mendengar pernyataan sebelumnya tidak wajib mengqadha. Kenapa? Dia sengaja. Dia wajib bertaubat saja. Tapi ternyata ya di antara yang justru malah yang kuat itu diwajibkan mengqadha. Ini pendapat Ibnu Hubairah. Bila teman-teman baru ngeh di sini, maka katakan itu 2 pendapat yang memang sudah ada di dulu. Baik. Begitu. Adapun zakat, ini tadi puasa sama zakat sama sholat.
Sekarang zakat. Kalau zakat ini kalau ditinggalkan dari waktunya, maka dia boleh kapanpun dikerjakan, ya, ya. Walaupun berdosa selama menahan tidak mengeluarkan. Zakat mal misalnya, sudah tiba waktunya, dia tahan, tetap, bukan apa, tetap sah nanti saat kalau dia dikeluarkan kapanpun. Cuma selama dia menahan sebulan 2 bulan, dia sedang mengalirkan dosa. Tapi kapanpun dia keluarkan, walaupun sudah lewat dari waktu zakat malnya, tetap sah. Bisa dia berdosa tatkala menahan. Selama itu dia berdosa. Dan yang terakhir haji. Haji ini, ya, barang siapa yang wajib atasnya dan memiliki sarana menujunya, maka sudah wajib atasnya. Tatkala dia tidak kerjakan setelah wajib atasnya, itu disebut meninggalkan. Dan ulangi, meninggalkan sholat itu dia telah meninggalkan pengerjaannya di waktunya yang wajib. Puasa itu, ya, meninggalkan puasa itu adalah yaitu tidak makan dan minum dengan sengaja di siang hari Ramadan, walaupun sementara dia sehat dan mukim. Meninggalkan zakat, tidak mengeluarkannya di waktu hisabnya, di waktu zakatnya. Haji, meninggalkan haji, yaitu tidak mengerjakan haji setelah wajib atasnya, yaitu punya kemampuan finansial dan kemampuan fisik dan kemampuan sarana. Baik, apakah haji ini, ya, ibadah yang wajib untuk disegerakan ataukah boleh untuk diakhirkan? Karena haji berkaitan dengan kemampuan. Para ulama di sini berselisih, ya, apakah disegerakan ataukah boleh diakhirkan? Maksudnya ini, ya, ibadah haji bagi yang sudah wajib, ya, apakah memang ada ruang ketika dia sudah wajib haji dia boleh mengakhirkan? Kan pada akhirnya dia juga berangkat, atau dia harus menyegerakan ketika saat dia telah diwajibkan haji karena sudah sempurna kemampuannya? Maka para ulama di sini berselisih pendapat. Ada yang mengatakan harus segera, tidak boleh menunda-nunda. Saat itu langsung berangkat, saat itu langsung daftar, saat itu langsung lunas berangkat. Tahun ini, ya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, boleh mengakhirkan. Sekarang masalahnya adalah kita di negeri yang masa haji itu ada penungguannya, penantiannya, dan masanya itu puluhan tahun. Sekalipun kita punya kemampuan lunas, tapi belum waktunya, maka kita tetap belum berangkat, mengantri. Berarti kita menunda mengakhirkan. Apakah kita berganti kepada umroh? Ataukah kita berganti kepada haji plus? Atau kita masih bertahan di haji reguler? Apa kira-kira? Baik, saran kami, apalagi ini usia sudah 40 lebih. Kalau masih 20 tahun, yes. Masih 30 tahun, kan kebayang lamanya, dan usia kedepannya dia mulai melemah, mulai menua. Maka saran kami adalah tetap bertahan di haji reguler. Walaupun lama. Kenapa? Karena pahala haji tidak pernah terkalahkan dengan pahala umrah, sekalipun umrah di bulan Ramadan. Apa balasannya? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Haji yang mabrur, yang tidak melakukan kefasikan, tidak berkata kotor, fahisyah, rafas, dia akan seperti dilahirkan kembali dari rahim ibunya, bersih dari dosa. Itu tidak bisa dikalahkan dengan umrah atau umrah di bulan Ramadan. Maka bertahanlah di haji tersebut. Dan haji di Indonesia memang umumnya reguler, tapi kan ada haji plus. Kita tunggu saja. Tatkala kita sudah menutup, yes, kayak misalnya mertua ini sudah
waktu kami ini sudah selesai. Tapi memang belum saatnya berangkat. Dia udah setahun sepatu sudah selesai kita. Itu udah lama ya Pak. Dan beberapa kali pertanyaan itu masuk seperti itu. Jadi gini, kalau kita nunggu lalu kita dapat rizki, bolehlah kita rizki itu cukup untuk haji plus tarik itu, haji reguler ditambah rizki tadi haji plus. Tapi jangan mundur ke umrah, tetap haji. Namun ketika kita rizkinya belum cukup untuk haji plus, karena biasanya sepasang bapak ibu, maka ya bertahanlah di haji reguler. Terus nanti kalau kita meninggal dunia sebelum waktunya berangkat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah, jika Allah mengadai dengan niat, dengan kesungguhan, dengan usaha yang telah ditunjukkan, menabung bahkan lunas, hanya nunggu penantian dia meninggal dunia, maka Allah catat untuknya pahala haji walaupun dia belum haji. Nggak ada yang rugi. Apalagi ada badan haji lagi. Yang jelas kita mendapatkan keutamaan haji. Dan ini nggak ada tandingan. Puncaknya rukun Islam. Tuh, begitu. Sekalipun kita meninggal dunia sebelum waktunya. Allah Ta'ala bismillah. Bila ada pertanyaan, bila tidak, kita sholat. Insyaallah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap orang yang tadi keluar dari maka bisa kita memfonis kafir atau gimana? Ya, kalau kita boleh memvonis banyak orang yang ingin kita sampaikan kamu nih kafir, karena banyak di hadapan mata kita orang-orang yang dia mampu sehat, dia kayak nampak tahu penyampaian Islam, dia dikelilingi masyarakat yang Islamnya senantiasa terjaga, namun dia nggak sholat walau puasa. Tapi masalahnya vonis itu bukan hak kita. Tuh. Jadi apa yang menjadi kenyataan dari saudara-saudara kaum muslimin yang mereka tidak sholat tidak puasa tadi, yang mereka sangat riskan bergesekan dengan kekufuran, kita tidak menyatakan dan memberikan vonis kepada mereka, karena itu masalah yang lain, atau itu adalah ranah yang bukan ranah kita. Namun bila kita ditanya untuk menjelaskan, disitulah kita berbicara secara ilmiah bahwa perbuatan meninggalkan sholat, perbuatan meninggalkan puasa, ini apabila sengaja dan diiringi dengan pengingkaran dan menyombongkan diri, begitu. Ya. Assalamualaikum. Ya. Kemudian dia sadar, apakah dia harus bersadar atau bagaimana? Ya bisa kembali di Islam. Setiap yang telah kufur yang benar ya, bukan kufur yang serampangan. Dia benar-benar menyatakan kufur, keluar dari Islam, jadi murtad. Dia bisa masuk kembali Islam dengan mengulangi 2 kali syahadat. Itulah yang terjadi di beberapa sahabat. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, mereka mereka menahan zakat, tidak bayar zakat. Dan itu ya, indikasi kufur, dan dosa kufur itu kan diantaranya meninggalkan zakat mal. Maka sebagian mereka yang disadarkan lalu kemudian kembali kepada Islam, bersyahadat, mengulangi syahadatnya dan masuk Islam kembali. Artinya mereka murtad lalu kemudian mereka kembali Muslim dengan 2 kalimat syahadat. Jadi kembali bersyahadat. Iya, iya, dipandu ikrar. Jadi ada imam atau wala pembimbing yang mengikrarkan syahadatnya, karena dia statusnya murtad lalu kemudian masuk Muslim.
bukan dia muslim yang asalnya muslim, dia masalahnya sudah keluar dari Islam dan akan masuk lagi, maka dia mengikrarkan kalimat dua syahadatain di hadapan imam pembimbingnya, ustadznya atau mentornya. Allah ya. Sering tertinggal sholat subuh, jadi karena padat itu malam saja. Jam 2, jam 3, nafas. Subuh itu kadang bangunnya kesiangan, jam 7, jam 8, tapi sholat di sholat subuh di Ustaz. Nah, itu bagaimana cara tobatnya setelah tahu subuh sekarang ini? Ya, cara tobat, masya Allah. Ini juga bukan hanya satu dua orang. Ketika seseorang ingin bertobat daripada dosa besarnya tadi, maka dia melakukan tobat nasuha. Dia benar-benar menyesal, dia bertekad untuk tidak mengulanginya, dan kemudian dia rutinkan, dia lakukan amal solehnya tersebut. Masalah kodok tadi itu, ya itu masih perselisihan para ulama. Sehingga maka kami pribadi ya mengarah kepada pendapat yang bagaimana dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia taubat, insya Allah itu nanti urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia fokus kepada yang berikutnya, yang sekarang dikerjakan untuk sholat subuh seterusnya di waktunya yang wajib. Allah Ta'ala bersuara. Baik, insya Allah. Ya. Qadha sholat bagi orang yang ini kan tertidur ya, ketika dia bangun, maka bisa jadi dia di waktu bukan waktu subuh. Dan masalah kita tadi yang Anda pahami itu adalah dia meninggalkan bukan karena tidur, meninggalkan bukan karena dia mengingkari atau dia malas. Ini perincian. Kalau yang mengingkari tidak disampaikan, kalau dia malas dia tidak kafir, ya, tapi dia bertobat karena dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian jika dia tertidur dari sholatnya, ya, maka dia sholat di saat dia bangun dari tidur. Allah Ta'ala. Demikian, kayaknya sudah mungkin banyak yang tidak nyaman, tapi memperlambat atau membuat teman-teman kelamaan. Kami cukupkan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.